Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Puji Tuhan sebagaimana seperti biasanya kita bertemu lagi di dalam channel saya. Saya akan menyampaikan berita-berita Sion, berita aktual di mana yang sedang menggenapi penggenapan firman Tuhan. Baik itu penggenapan firman Tuhan dari nubuatan kita para nabi, kita para rasul, nubuatan Yeshua sendiri, maupun nubuatan hamba Tuhan terkini. Kali ini saya akan kembali menyampaikan penggenapan nubuatan dari hamba tokoh karismatik Papua, yaitu Pendeta Sindutumo, bahwa beliau bernubuat bahwa tahun 1998 beliau bernubuat bahwa semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete Tigi Mewodide Papua, akan dibongkar dari Wagete Tigi Mewodide Papua, dan nubuatan-nubuatan itu sedang digenapi, telah digenapi dari sejak tahun 2023, 2006 sampai dengan sekarang ini. Ada beberapa yang saya akan sampaikan penggenapan membongkar rahasia duraka neraka ini. Dengan demikian saya mengajak semua yang sedang mengikuti channel saya supaya mengikuti sampai tuntas dan Tuhan memberkati. Dengan demikian kita berdoa terlebih dahulu dulu. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, kami mengucap syukur dan memuji Engkau oleh karena pekerjaan rohmu, pekerjaan roh kudusmu membuat semua rahasia duraka neraka terbongkar mulai dari tahun-tahun 2006 sampai dengan sekarang 2014 ini, Bapak, 2024 ini. Dengan demikian, Amba akan menyampaikan berita yang kemarin Bapak membongkar rahasia duraka neraka ini yang disembunyikan dari Danau Tigi ini. Danau Tigi ini dan kemarin sudah diselesaikan. Itulah yang akan Amba sampaikan. Dengan demikian Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, dengan demikian biarlah dengan penyampaian dalam pengurapan Roh Kudus ini, haleluya, banyak orang menyimpulkan iman mereka bahwa Tuhan turut sedang memulihkan negeri ini. Tuhan tidak membiarkan Papua ini, tapi Tuhan sedang memulihkan negeri ini bagi orang-orang percaya, mulai dari pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa di atas negeri ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, Amba siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mari beracara di tengah kami. Roh Kudus mari mengambil tempat di mimbar hati kami untuk bekerja dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, baik itu kesaksian melalui rema karya Roh Kudus yang Bapak beritahukan, maupun melalui kesaksian. Dan juga bahkan saya akan sampaikan juga sebelum daripada itu untuk menjadi dasar dari penyampaian rema, maka kita akan mendengarkan satu ayat saja, dua ayat. Yang pertama adalah Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dunia, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, itu ayat yang pertama. Yang kedua adalah Ibrani 4:12-13. Ibrani 4:12-13. Sebab firman Yahweh hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia pun menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Haleluya. Ini beberapa firman Tuhan. Jadi ini saya bacakan remanya tadi. Temanya adalah
membongkar rahasia duraka neraka. Rahasia duraka neraka dari Wagete Tigi Mewodide Papua. Haleluya. Itu temanya. Jadi membongkar rahasia duraka neraka itu yang membongkar rahasia duraka neraka itu siapa yang membongkar? Apakah kita manusia? Haleluya. Di situ tentunya manusia yang diutus. Ada misi Tuhan atau nubuatan, visi Tuhan dalam bentuk nubuatan yang sudah dinubuatkan dalam pemulihan segala sesuatu, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Nah, untuk mencapai visi Tuhan, sehingga ada yang harus diutus jadi misi. Misi ini dia kerja untuk menggenapi maksud Tuhan dalam rangka penamatan rencana agung Tuhan. Salah satu yang harus dia kerjakan adalah membongkar rahasia duraka neraka dalam rangka pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan pemulihan tubuh Masia. Sehingga kalau segala sesuatu sudah pulih, maka Tuhan akan datang seperti yang dinubuatkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, sudah terkuak bahwa oleh Roh Kudus bahwa lembah Yosafat di dalam roh bukan lagi di Yerusalem tapi sudah di Papua, dan penghakiman sedang menggoncang. Hampir 7 tahun belakangan ini sudah mulai menggoncang, dan itu saya tidak banyak cerita di situ karena itu saya kembali ke fokus tema tadi bahwa yang membongkar rahasia itu siapa? Satu, orangnya. Ada orang-orang yang diutus. Di dalam orang yang diutus itu disertai dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang terdiri dari 9 karunia 5 jawatan. Dalam 5 jawatan itu karunia nabiah atau karunia nabi. Itu pelihat, dalam perjanjian lama disebut dengan pelihat pertama orang Israel adalah Samuel. Nah, umur 11 tahun, 12 tahun Tuhan sudah pakai dia. Akhir zaman muncullah juga nabi-nabi ini dalam pekerjaan 11 jawatan untuk membongkar semua rahasia duraka neraka itu. Ya, sekarang yang membongkar itu siapa? Salah satu pekerjaan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Tuhan memakai yang tadi disebut nabi, 9 jawatan beroperasi di dalamnya untuk membongkar rahasia itu. Haleluya. Kita lihat tadi dalam Ibrani 4:12 itu 13 di situ. Segala makhluk telanjang terbuka. Makhluk apa yang terbuka telanjang? Di hadapan dia dan harus memberi pertanggungjawaban kepada dia. Saudara-saudara terkasih, ada makhluk manusia karena memiliki roh, ada makhluk setan, ada makhluk malaikat, dan juga ada makhluk malaikat Tuhan, dan ada itu namanya makhluk. Sedangkan Bapa sendiri Yahweh, Yosua, dan Amasya. Roh Kudus ini dia bekerja di dalam tubuh-tubuh orang yang sudah diurapi untuk dikerjakan khusus untuk pekerjaan ini, membongkar rahasia duraka neraka. Rahasia duraka neraka yang dibongkar itu apa? Apa rahasia-rahasia? Yaitu rahasia dosa. Haleluya. Jadi ini saya tidak cerita yang dari nubuatan-nubuatan lalu. Saya masuk ke nubuatan Mulyawan. Mulyawan adalah seorang tokoh karismatik. Dia seorang hamba Tuhan yang berasal dari Jakarta Utara, dan dia punya bapaknya orang Cina. Dia ini punya istrinya orang Batak. Jadi dia buka pekerjaan pelayanan pembangunan Tuba Masia itu di Jayapura, Kegerakan Roh Kudus tahun 1914 sampai 16 Agustus tahun 1972. Bikin seluruh gerakan doa yang ada di seluruh tanah Papua itu tokonya dia, bukan orang lain. Nah, tahun 1998 itu saya ketemu beliau di Jayapura di tempat ibadahnya. Saya selesai ibadah saya jabat tangan dengan beliau. Lalu dia menyatakan, kamu dari mana? Saya bilang saya datang dari Wagete. Kamu dari Wagete? Kau siapa? Saya bilang Montege kepada adik-adik. Oh, kamu dari Wagete? Langsung dia kasih tahu. Kau harus pegang firman Tuhan baik-baik karena semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete, akan dibongkar dari Bomong. Saya kaget. Rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete, dari Bomong. Saya harus pegang firman Tuhan baik-baik. Haleluya.
Saya tanya dia, "Bapak sudah pernah ke Wagete, ke Bomong?" Dia bilang, "Tidak, anak. Saya mempunyai visi besar. Dan saya puas orang dan ini anak sudah datang dan kamu ikut selama di sini harus kamu sambil kuliah, kamu harus ikut firman Tuhan baik-baik." Nah, beliau menyatakannya seperti itu. Haleluya. Saya waktu itu karena mula-mula sehingga saya kira apa benar atau tidak itu akan digenapi atau tidak. Ternyata setelah tahun 2003 itu Tuhan suruh saya harus ke Wagete 3 kali. Saya harus ke Wagete. Saya mau ke Jakarta mau lanjutkan saya punya sekolahnya, tapi Tuhan bilang harus kembali ke sana. Ya, karena 3 kali saya harus kembali ke Wagete. 2003 lalu 2006 itu bikin kegerakan di Wagete. 2006 kegerakan rohani di seluruh Papua. Pada saat kami adakan, ada teman saya dari Bukit Kesucian Jayapura, Bepura, 2 orang, Julianus Kuano dan juga eh, siapa ini, Yuli Udam dan juga satu Glesler Lamera. Ini 3 orang. Jadi kami tahun 2006 kan bikin gerakan doa KKR, seminar dan KKR dengan tema kasih dan damai itu indah. Di sini. Pada saat itu ada seorang hamba Tuhan dari Kamu Selatan. Dia namanya Niko Awe. Hamba Tuhan ini dia melihat satu penyembahan pertama kami mulai naikkan pada siang hari. Dia melihat penglihatan. Dia melihat penglihatan bahwa seluruh dunia punya setan itu datang kumpul di Danau Tigi di sini. Baru setelah itu tiba-tiba dia ini lagi, dia lihat penglihatan lagi. Dari kantor PBB itu keluar burung merpati. Haleluya, burung merpati dari kantor PBB keluar. Dia perhatikan burung merpati akan dia lari kemana, terbang kemana. Ternyata dia terbang di arah Wagete. Haleluya. Dia ke atas Danau Tigi. Setelah itu kami belum sempat tanya dalam hadirat di saat kami KKR itu, seminar itu. Tapi setelah kami selesai, lalu seminggu kemudian saya balik tanya Tuhan, ini kenapa ini? Tuhan menyatakan bahwa, perlihatkan bahwa lewat Niko Awe ini bahwa semua setan dari seluruh dunia dia kumpul di sini. Lalu suara Tuhan lewat hamba Tuhan lain tuh Tuhan bilang begini, karena dia punya induknya itu ada di Wagete dan di Wagete ini dia punya di danau ini dia punya lubangnya ada. Sehingga semua setan itu dikumpulkan di Lembah Yosafat. Waktu itu dikasih tahu penglihatannya seperti itu. Oh iya. Jadi 5 benua punya barang, punya setan-setan tuh segala makhluk yang jahat itu dia datang di sini. Lalu kami masuk sampai 2008. Setelah itu masuk 2008 itu kami hadapi tantangan bukan sedikit di sini dalam pelayanan. Saya tidak cerita semua. Rahasia sampai membongkar orang Papua adalah orang Israel yang terhilang. Semua yang Tuhan kasih tahu itu semua lengkapi, dilengkapi habis-habisan. Semua rahasia Papua ini terbongkar habis. Kami berdoa itu setan bukan sedikit. Setan itu terlalu banyak. Doti-doti dari luar Indonesia, dari pulau-pulau, dari Papua punya, luar Papua punya, lima benua punya. Oh, dia kumpul itu bukan banyak, bukan sedikit. Tom berdoa itu saya tidak cerita, tidak bersaksi di sini. Terlalu banyak, terlalu banyak. Peperangan demi peperangan dia jalan terus, membongkar rahasia duraka neraka. Haleluya. Sampai kemarin tahun 2017, 18. Lalu Tuhan kumpul kami di Jayapura lagi. Kami dari orang dari Bukit Kesucian. Dari Bukit Kesucian dari Bapak Muliawan ini punya anak-anak buah. Haleluya. Kami dari sana kami dikumpulkan lagi untuk ini. Kami berdoa lagi untuk pekerjaan ini. Jadi pada waktu itu kami 2017-18 kami mulai berdoa, mulai dari situ. 2019 secara resmi itu Tuhan bilang bentuk tim doa. Tim jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan Tubuh Masya. Nah, di 2016 ini kami bentuk itu. Tim jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan Tubuh Masya. Nah, dari situ itu mulai terbongkar itu betul-betul rahasia perusakan Taman Eden itu. Marga-marga mulai hakimi. Mulai Tuhan mulai panggil marga Delei, marga Rumah Biar,
marga ini, marga itu. Terlalu banyak dari 2019. Bongkar rahasia durhaka itu neraka. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan. Terlalu banyak. Saya tidak cerita di sini. Rahasia 12 suku Israel. 12 suku Israel petanah air itu sebenarnya di sini. Di Papua. Haleluya. Jadi di Papua itu dia punya tempat tanah tumpah darahnya itu ya dia ada di sini di daerah Tigi, Tage kalau Israel punya tanah asli, kalau Adam dan Hawa punya itu di Obai Bagodagama sebelah sini tempat Tuhan menciptakan manusia. Sedangkan orang Ibrani punya kota itu di dalam Taman Eden juga itu dia ada di sebelah kaitan antara Deyai dengan sekarang Freeport yang sekarang bikin masalah di atas Papua banyak ini. Di situ sudah. Jadi saya tidak cerita itu, terlalu banyak yang Tuhan buka rahasia. Nah, saya kembali ke rahasia, membongkar rahasia durhaka neraka itu. Waktu itu Tuhan bongkar rahasia durhaka, Tuhan beritahukan bahwa mulai dari Inggris masuk, terus sebelum Inggris masuk itu kan, iya, Belanda masuk. Setelah Inggris masuk kan Belanda masuk. Nah, itu mereka para penjajah koloni ini kan mereka berjalan dengan mata alam, kekuatan kargo. Jadi mereka pantau, tapi agak susah mereka masuk di Papua itu karena Papua ini juga merupakan satu kejahatan yang cukup besar dia memagari Papua ini. Untuk menyembunyikan semua hal-hal yang benar, kebenaran di atas negeri ini. Di sini juga ditutupi dengan kegelapan yang cukup tinggi. Sehingga kemarin waktu kami berdoa di Nabire di Timika itu Tuhan bilang, orang Papua itu makan menta pastor itu 3-4 orang. Itu yang membuat bangsa-bangsa itu takut. Nah, tapi itu masalah sudah diselesaikan. Jadi kalau saya cerita terlalu banyak masalah. Ada satu rahasia durhaka yang Tuhan bukakan dari sekian banyak rahasia ini. Ya. Nah, Tuhan memberitahukan bahwa ini Belanda itu Belanda itu negara kargoisme terkuat setelah Roma dan Inggris. Dia itu telah banyak membawa alam-alam kekuatan, alam-alam supernatural yang ada di atas Papua ini dia bawa banyak bawa ke Belanda. Lalu dia ajar orang Papua itu, kami punya tete-tete orang moyang dulu itu, dia ajar mereka untuk jalan dalam alam-alam kargo, alam kubur. Manusia-manusia, alam manusia hilang-hilang. Salah satu waktu misionaris masuk tahun 1935, tete orang pergi ambil misionaris itu, ya salah satu yang ikut dari orang Indonesia yang ikut itu pada waktu Indonesia juga masih di bawah penjajahan Belanda. Yang sempat ikut mereka itu adalah Soekarno. Nah, Soekarno ini dengan tete orang dengan Belanda dari misionaris mereka itu, mereka sudah jalani semua seluruh Papua ini. Tapi mereka jalan di dalam manusia alam-alam kargo. Jadi 1936 itu, kalau 37 itu baru mereka jalan. Kalau 36 itu orientasi itu dilakukan oleh ini dorang, Pater Teleman dengan tete dorang itu mereka bergerak semua mereka jalan dalam alam-alam roh. Tuhan memberitahukan begitu rahasia-rahasia durhaka itu. Nah, nanti tahun-tahun 37, 38, 39, 40-an, itu Jepan dia mulai masuk itu baru 42, mulai masuk itu baru ya, Soekarno ikut. Terus Soekarno juga ikut Jepan dorang. Haleluya. Jadi Tuhan memberitahukan banyak rahasia dan seluruh Papua ini dibelenggu dan diikat oleh kekuatan-kekuatan alam kargo. Tapi belenggu-belenggu itu sudah mulai dilepaskan karena mereka lihat rahasia Papua ini kota Tuhan, kota Taman Eden, kota orang Ibrani, kota orang Israel yang asli dan juga Taman Eden yang asli. Dengan demikian memang sempat dia lakukan pembantaian di atas Papua tapi tidak dapat karena Yahweh dan Yesus sendiri melindungi orang-orang Papua pada zaman itu. Walaupun orang Papua itu jahat dan pelanggaran HAM terbesar karena mereka itu telah dari moyang-moyang generasi Yosua, para nabi itu telah banyak membunuh para nabi, para rasul. Yang negeri terjadi di atas negeri ini. Saudara-saudari terkasih. Ya, jadi ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini berhubungan dengan tadi tema itu. Nah, yang membongkar rahasia-rahasia durhaka itu pekerjaan Roh Kudus. Dia yang kerja melalui jawatan dan 9 jawatan dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masia. Nah, kami sedang berdoa
soal-soal ini kami hanya kerja satu, yang 9 tuh Tuhan Yesus sendiri kerja. Sedang membongkar dan membersihkan apa yang telah mengotori dan dunia Papua ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, sampai kemarin tanggal 6 kah? 6 Agustus. 6 Agustus tahun 2027. 6 Agustus kemarin ini, pagi ini baru Tuhan sempat bongkar satu rahasia, yaitu pada waktu sebelum Indonesia itu merdeka, Soekarno sebelum pulang dari Papua ini ke Jakarta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia 1945 itu, ya Soekarno itu sempat dia juga jalan keliling Papua. Ya, dia sampai di daerah Deyai, sampai di daerah Tigi. Lalu Tuhan beritahukan tadi kemarin itu dalam rahasia, membongkar rahasia duraka neraka itu. Kemarin kan saya mimpi kok. Saya mimpi saya ada di lapangan terbang lapangan di bawah ini, lapangan Wagete. Di lapangan Wagete di sini, lalu saya lihat ada orang yang dikubur di situ. Jadi kuburan itu bikin patungnya itu saya bikin patung, tapi dia bisa kas keluar semua. Setelah selesai itu saya jalan beranjak begini, ada 2 anak yang ikut saya dari belakang. Saya punya staf dua-dua. Lalu kami jalan. Baru yang satu bilang begini, yang satu ini dia kerja keras. Setelah saya kaget, bang ini mimpi apa ini? Pagi sesuai dengan mimpi itu, saya berdoa dengan teman kami, biasa kami berdoa, kan berdoa cari tahu. Apa tadi dalam mimpi itu saya lihat di sebelahnya ada gereja Kemah Injil. Jadi saya ingat begini, waktu gereja Kemah Injil itu dari IDG di bawah sini, dia pokok tua itu di bawah sini IDG Katolik dan Kemah pertama dong bangun, baru dong pindahkan ke sekarang lapangan terbang ini sebelum penginjilan keluar ke seluruh pedalaman Papua. Jadi di tempat yang pindahkan kedua ini, di situ. Oh berarti ini peristiwa pernah terjadi di sini pada zaman waktu itu pendeta Paksual. Jadi kami berdoa tanya Tuhan ini apa? Baru Tuhan bilang begini, itu penguasa Danau Tigi. Penguasa Danau Tigi. Kita lihat tadi Efesus 6:12 itu. Jadi itu masih di taraf bukan pemerintah, setan pemerintah bukan, tapi setan penguasa. Penguasa itu dia menguasai satu pulau, satu danau, satu wilayah. Setan yang menguasai. Jadi waktu Tuhan bilang itu penguasa. Kami berdoa baru Roh Kudus membongkar dia perasa durakanya, duraka-derakanya. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang begini. Nah, setan ini yang sudah banyak makan korban dari sejak dari sejak itu dia kerjasama dengan ini orang Jawa punya setan dan Soekarno bawa, baru Soekarno ikat dengan dia, baru mereka dua kerjasama dan Soekarno setan ini baru bentuk ikan. Saya teringat dalam mimpi, betul ini dari Blitar, dari Jawa Tengah ini. Haleluya. Lalu kami berdoa, Tuhan bilang amankan itu. Kami berdoa, Tuhan bongkar dia rahasia duraka neraka dari makhluk yang penguasa Danau Tigi ini, Papua ini. Makhluk ini dia pindah-pindah, nanti sebentar Danau Tigi, dia ada di Makamo sebelah yang sekarang ada banjir ini. Nanti dia pindah di Paniai, Danau Tage, pokoknya danau itu dia jalan. Dia kerjanya begitu, tapi dia menguasai dan dia tumbal itu. Dia banyak bunuh-bunuh orang Papua. Karena dia sudah kerjasama dengan yang dari Jawa punya setan dari zaman Soekarno, dia sudah ikat ini. Haleluya. Nah, jadi waktu kami berdoa, minta ampun di pengadilan Yosua, minta ampun di pengadilan Yosua, Bapak ampuni kami punya moyang telah menyembah makhluk ini, orang-orang di keliling Danau Tigi, marga-marga, terus moyang dari generasi-generasi, bahkan juga orang dari luar. Soekarno juga sudah datang menyembah dia, mencari kekuatan dengan alam ini. Dan yang lain-lain juga. Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Waktu kan berdoa begitu, Tuhan perlihatkan cetak ini, makhluk ini dia punya tubuh itu. Tubuh itu sebesar ini, Danau Tigi ini sudah ini. Dia punya itu besar, makhluk ini.
Dia gigi itu tajam. Kalau dia naik baru ditarik malaikat itu beribu belum tarik dia naik ke atas itu. Bukan lagi dia menjadi yang seperti yang di dalam air. Dia menjadi kingkong yang besar. Kami berdoa itu tanya tuh kenapa? Itu karena banyak orang menyembah dia dan dia sudah banyak makan korban dan banyak menyembah dia. Itu yang bikin dia jadi besar. Kan berdoa minta ampun begini, darah mulai turun minta ampun. Dia di kecil baru seperti ikan apa ini, orang bilang ikan tebu yang di laut ini. Udah buang ke darat langsung. Bawa masuk ke pengadilan Yosua, diadili selesai baru dibakar, dimusnahkan. Itulah pembongkaran salah satu neraka. Lalu dari apa ini kekuatan dari Soekarno punya yang dari bukan kekuatannya tapi makhluk yang dari Jawa punya ini yang kerjasama ini itu pun diikat, dibakar dan langsung dimusnahkan. Haleluya. Nah, ini kekuatan-kekuatan kargo yang orang Indonesia itu tidak tahu, orang Papua tidak tahu, itu ajaran dari orang-orang Belanda. Tuhan bilang dari Jepang, orang Belanda dengan orang Inggris yang mengajar dalam rangka koloni bangsa-bangsa. Jadi itu bukan kesalahan Soekarno, tidak, tapi itu bangsa-bangsa yang diajar seperti itu. Jadi Belanda, Inggris dia menjajah orang Indonesia 350 tahun, tidak mengajar yang tidak baik sama orang Indonesia, orang Papua, akhirnya jadi begini. Bangsa-bangsa lain itu masih perbudak orang Indonesia, orang Papua, mereka kasih itu semua mainan dari negara-negara bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai, kita patut mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Jadi pada tahun 1969 ada tiga tempat yang memang menjadi perhatian Belanda. Pada waktu itu yaitu di Manokwari, Wagete dan juga di Jayapura. Tapi dengan ikatan yang tadi disebut dengan kekuatan-kekuatan mainan itu. Nah, itu sudah dicabut, sudah dibakar, sudah dimusnahkan sehingga Tuhan bilang begini waktu mulai cabut baru mulai dibakar itu. Tuhan bilang, setan ini yang banyak bukan manusia orang Papua. Setan ini yang banyak makan manusia orang Papua jadi tumbal dengan setan yang dari Jawa Tengah ini punya dari militer ini. Nah, ini yang dibakar karena itu bukan kesalahan-kesalahan orang Indonesia, orang Papua, tetapi itu karena mainan-mainan dari orang-orang Jepang punya, Inggris punya, Belanda punya dalam bentuk penjajahan agamawi, politik, pemerintahan dan ekonomi. Ya, itu seperti itu. Jadi kita berdoa minta ampun, melepaskan pengampunan sama siapa saja. Haleluya. Jadi kalau itu sudah mulai diselesaikan, saudara-saudara terkasih, jadi nubuatan muliawan ini digenapi bahwa semua rahasia durhaka neraka itu akan dibongkar. Dibongkar oleh siapa? Ini perkara yang roh. Orang bermain ikat Papua ini, Inggris, Belanda, Roma, Eropa, bangsa-bangsa. Mereka belenggu Papua ini dengan kekuatan alam kargo semua. Alam kargo. Sekarang bangsa-bangsa pakai Indonesia menjadi penjaga kebunnya bangsa-bangsa, PBB dan lain-lain. Itu semua bermain di dalam alam-alam kargo, alam-alam gaib. Nah sekarang dapatkah orang Papua melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan gaib dengan kebangkitan suatu doa peperangan, doa pemulihan? Ya sekarang tinggal tanya-tanya ke pastor-pastor, pendeta-pendeta dari berbagai dominasi gereja harus bangkitkan umat Tuhan untuk berdoa di dalam doa peperangan rohani dan peperangan jasmani. Buka bintang karunia Roh Kudus untuk dibuka akses kepada jemaat-jemaat itu untuk bagaimana mereka diajarkan menerima pekerjaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus itu akan membongkar rasa segala sesuatu. Bangkit. Kalau tidak begitu, kamu tahu, kamu orang itu tidak tahu. Hari ini Papua itu dikepung dengan kuasa kegelapan, ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, okultisme. Haleluya. Kalau besok dong kuasai di bidang ekonomi, politik, pemerintahan, besok mereka akan jadi bupati. Mereka akan jadi gubernur, mereka akan jadi DPR. Haleluya. Mereka juga akan jadi ini dan itu, mereka kuasa segala lini. Karena apa? Ya, karena mereka ini punya kekuatan okultisme. Sementara orang Papua itu hanya otak. Bilang saya belajar dokter di Australia, di Amerika, di Indonesia, keluar yang itu. Sementara tidak mengandalkan Tuhan Yesua Masih Adonai. Sementara tidak mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari, saya mau kasih tahu.
Ini saya bongkar rahasia, bukan saya tapi Roh Kudus sedang membongkar rahasia neraka. Bagaimana sekarang membangkitkan orang-orang Kristen menyatakan diri bahwa membangkitkan iman dan membangkitkan kegerakan rohani dalam doa peperangan. Haleluya. Nubuatan dari Yerusalem, nubuatan dari hamba-hamba Tuhan lain dari Indonesia dan berbagai. Ini sedang bangkit hari ini. Jangan bilang, jangan berteriak Papua ini negara daerah wilayah Kristen. Kenapa orang Islam masuk kasih Islam, orang Kristen jadi Islamkan di Fak-Fak sana, di Wamena sana. Itu karena banyak gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Manjil, gereja-gereja Protestan yang diajar dibawa masuk oleh Eropa dan Amerika itu tidak mau keluar dari belenggu-belenggu itu. Tidak mau mengenal perkara Roh Kudus. Semua itu akan terjadi hanya karena Roh Kudus. Kalau tidak begitu, lihat. Bangsa-bangsa lain datang dan okultisme. Datang dengan tiup-tiup, mantra-mantra. Orang Jawa bilang itu opo-opo. Orang Serui bilang itu guna-guna. Aiwa. Orang Manado dong bilang itu opo-opo. Orang Mei itu bilang apa? Haleluya. Orang Mei bilang itu, gak mau gak. Kagoya gitu, kago mochi. Ya, ini orang sedang tidak lihat ini. Gereja itu dibutakan dengan ajaran dogma doktrin agamawi dengan upacara-upacara manusia dari Eropa, Amerika. Hampir orang Papua ya, orang Eropa, orang Amerika, orang Roma. Tidak, hari ini orang Papua harus pegang firman Tuhan, bangkit. Haleluya, untuk berdoa. Haleluya, berdoa apalagi ini akhir zaman, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Kalau kita kembali ke firman Tuhan, dibuka akses untuk bagaimana anak-anak kita itu digerakkan dalam gerakan-gerakan doa. Haleluya. Jangan menghalangi kalau gerakan doa itu sedang terjadi di mana-mana. Haleluya, karena hampir orang Papua itu dibelenggu oleh dogma doktrin dan agamawi. Bangsa-bangsa koloni. Sehingga tidak bisa mengenal yang benar. Semua orang Papua menghormati ke Roma, Eropa, Amerika, omong kosong. Ya. Jadi bagaimana sekarang ambil sikap. Kalau orang pintar di Papua bilang orang Papua itu bilang pintar, itu pintar yang rohani dulu, baru jasmani. Kau belajar ilmu sampai dokter, orang lain tertawa kau karena apa? Mereka bisa main kau dengan apa ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, mantra. Harus baca jalan terus main kau besok kau jadi bupati. Dong bilang besok itu orang Toraja kuasai, besok itu orang ini. Orang Toraja dong bisa kuasai juga karena dong pakai. Haleluya. Orang Jawa kuasai sekarang, orang Jawa dengan orang Toraja dong bakusain. Orang Maluku dengan Maluku Utara dengan orang dari Toraja dong bakusain. Siapa yang kuat di Papua untuk main ilmu, untuk kuasai ekonomi, politik, pemerintahan, DPR. Semua lini dong kuasai. Kamu jangan cemburu dan kamu orang Papua sendiri tidak tahu doa kuat, tidak tahu doa. Kami yang sedang berdoa dengan ini untuk siang malam pikul salib untuk selamatkan kamu. Dengan doa-doa peperangan saya, kamu masih benci-benci kami. Padahal kami berdoa, kami sayang, kami berdoa untuk kamu kebebasan supaya terjadi di atas ini. Sekarang saya sampaikan firman Tuhan yang seperti ini. Haleluya. Banyak yang percaya, banyak yang tidak percaya. Kamu buka mata. Kamu punya pengetahuan yang banyak dan hikmat yang banyak, itu tidak dapat menyelamatkan kamu. Kamu tidak tahu. Makanya Gus Dur bilang begini, kalau kamu belajar hukum belat-belit pergi ke Medan, ke Batak. Tapi kalau kamu belajar ilmu kebal, pergi ke Manado, Sanger. Tapi kamu belajar politik murni, pergi ke Papua. Haleluya. Nah sekarang, kalau kamu mau belajar perkara rohani, pergi ke mana? Haleluya. Orang Papua harus pergi ke Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bebas, pembebasan di dalam roh. Bebaskan itu umat-umat Katolik, umat-umat Kimi, umat-umat gereja ini dan gereja itu. Haleluya. Jangan kurun mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kamu kurun mereka, baru kamu bawa mereka dalam gerakan Roh Kudus, tidak apa-apa. Ini tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian, haleluya, harus ada reformasi gereja. Haleluya. Setiap zaman itu, dogma doktrin itu berubah. Dr. Clemens, Dr. Martin Luther, Calvin, Amerika itu dia berubah. Karena apa? Pengetahuan itu bertambah-tambah. Nubuatan Daniel menyatakan pada akhir zaman pengetahuan rohani itu akan bertambah-tambah. Surga akan terbuka, semua mana surga rahasia akan terbongkar. Nah, kita lihat hari ini teknologi, iptek, terus kita lihat sekarang. Dulu waktu kami sekolah itu, kami kuliah itu, tidak ada namanya laptop, tidak ada namanya HP. Sekarang setelah tahun 2010 ke atas itu, laptop, HP, hari ini lama ya, hari ini online. Kami yang tidak ikuti perkembangan, orang-orang tidak ikuti, tidak bilang ketinggalan zaman. Perkara rohani juga begitu, saudara-saudari terkasih. Jangan kamu berpegang dengan kamu belajar di teologi ini, teologi itu, baru kamu kurun jemaat.
Itu tidak boleh. Hari ini orang Papua buka mata. Haleluya. Ikuti perkembangan rohani. Haleluya. Tidak ada orang Eropa datang jamin kau dengan apa. Tidak ada. Semua jaminan terjadi atas Papua dan pribadi kaum keluarga itu hanya dijamin oleh Tuhan sendiri. Semua siapapun dia di muka bumi. Haleluya. Dengan demikian, ini Bapak Yahweh sedang membuka rahasia untuk bagaimana supaya membuka rahasia neraka supaya orang Papua yang terbebas dari belenggu, dari intimidasi, dari kekuatan-kekuatan kargo yang mengikat orang Papua, yang membuat mentumbal orang Papua. Haleluya. Jadi di sini orang Papua harus buka mata keluar. Kita ini punya Tuhan luar biasa. Kita ini punya Alkitab luar biasa. Firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Jangan sampai kita ditawan oleh berbagai kekuatan kargo isme kuasa kegelapan. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, kita bisa bikin ibadah di kantor, di rumah, di sekolah, jalan. Haleluya. Tidak ada yang melarang. Firman itu bebas. Kau jadi pendeta kah, kau jadi pastor kah, kau jadi DPR kah, kau jadi bupati kah, kau jadi pejabat kah. Ya, haleluya, jalan. Puji Tuhan, jalan. Firman Tuhan, jalan. Haleluya, pegang Roh Kudus, jalan. Supaya kamu bebas. Jangan sebut nama Tuhan tanya di gereja saja. Itu omong kosong, don't tipu kamu. Haleluya. Sekarang ini seperti itu karena rahasia durhaka neraka itu sedang dibongkar, saudara-saudari terkasih. Ya, jadi rahasia durhaka neraka. Durhaka itu apa? Neraka itu ya kita tahu, neraka itu api neraka, hukuman kekal. Nah, neraka itu berhubungan dengan iblis. Segala bentuk kejahatan yang dong bilang. Dari mana-mana itu kan dia kumpul di Danau Tinggi di sini 5 Benua tadi saya bersaksi itu. Itu durhaka. Durhaka itu seperti itu. Durhaka itu membuat kita ini jadi durhaka. Orang Papua terdurhaka karena apa? Karena dosa moyang turun temurun itu sendiri maupun dari bangsa-bangsa lain. Mendurhakai orang Papua. Nah ini sudah dibongkar habis saudara-saudara. Kalau dia penguasanya sudah habis dan dari belenggu sudah mulai habis. Haleluya, kita mulai keluar dari kutuk durhaka neraka ini. Haleluya, Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Haleluya, dia sedang menjamah kita, sedang memulihkan keadaan-keadaan kita. Haleluya, ini baru 1-2 orang, berapa orang sedang kerja. Haleluya, apalagi kalau kesatuan iman, semua iman itu bersatu. Haleluya, luar biasa. Tuhan bikin mujizat-mujizat besar, perkara-perkara besar karena belum masuk penggenapan. Ini sudah mau masuk ke penggenapan. Ya, saudara-saudari terkasih, di situ jadi dari Efesus 6:12 sana itu berjuang menyatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah daging. Jadi kita berdoa saja. Berdoa saja. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan darah daging itu melawan manusia dan manusia. Dia kok bawa senjata, sahabat panah, kita bakal tidak. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu yang tadi. Kalau penguasa-penguasa ya dari Papua punya kerjasama dengan macam orang Jawa punya kah, orang mana punya dong kerjasama. Baru penguasa ini dia jual ke orang Papua sama-sama ikat untuk tumbal orang Papua kah. Nah itu yang kita lawan, kasih habis semua barang itu, habis selesai itu sudah orang punya kekuatan habis. Dompo dewa, kekuatan orang Papua, dewa-dewa orang Papua punya yang kerjasama dengan bangsa-bangsa punya, kalau sudah mulai habis itu orangnya itu akan jadi lemah. Begitu hukumnya. Penguasa melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara, begitu. Jadi kalau orang lain itu menjadi jahat, jadi tukang bunuh, tukang berzina, tukang curi, itu semua setannya ada di dalam. Kita punya peperangannya itu bukan lawan manusianya, lawan setannya. Kasih hancur setannya, kasih hancur. Oh dia pakai ilmu apa? Orang Toraja dia pakai ilmu ini. Oh orang ini dia pakai ini. Orang dari Enaro dia pakai ilmu ini. Ya, haleluya. Jadi seperti itu kita punya cara berdoanya. Itu membongkar rahasia neraka. Iya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ini bukan itu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi berikutnya. Tadi dibilang itu membongkar rahasia neraka. Nah, membongkar rahasia neraka itu segala makhluk telanjang terbuka di hadapan dia dan harus memberi pertanggungjawaban. Jadi waktu kami berdoa,
makhluk yang tadi setan ini, dia dibawa naik ke pengadilan Yosua. Begitu. Malaikat beribu-ribu tangkap dia baru bawa naik. Baru dia adili, baru dia disuruh pertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatannya apa? Betul, dia bilang saya kerjasama dengan Soekarno, setan baru sudah saya banyak tumbal orang Papua terlalu banyak. Nah, dia mengaku semua, dia pertanggungjawabkan dulu baru dia dihukum, dia dibakar habis selesai. Karena hukuman dia sudah bunuh orang, terlalu banyak. Akhirnya dia dihukum, dia dibakar, dia dimusnahkan. Nah, seperti itu saudara-saudari terkasih. Jadi jangan anggap setan pun tidak, setan itu tidak, setan juga dihakimi hari ini. Israel dihakimi, ya bangsa-bangsa dihakimi. Haleluya. Nanti yang terbesar yang akan dibongkar rahasia neraka, yang penghakiman yang besar itu melalui 7 bokor, 7 sangkakala, 7 meterai, hukuman-hukuman akan turun. Nah, mungkin corona atau bentuk-bentuk gempa bumi, tsunami, dan bentuk-bentuk wabah lain dia di seluruh dunia. Itu hukuman-hukuman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kembali. Itu namanya hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Haleluya. Dalam rangka mengakhiri sebuah duraka neraka kekuatan. Jadi melalui 21 hukuman seri. Ya. Sementara ini juga gereja Tuhan sedang dihakimi. Gereja Tuhan Tuhan Masia sedang dihakimi, membongkar rahasia duraka neraka. Haleluya. Jadi semua proses ini sedang berjalan di Lembah Yosafat, membongkar rahasia duraka neraka. Dia sudah berjalan sebenarnya dari tahun 2006. Puncaknya kemarin 2019, sekarang 2024. Ini sedang berjalan dan puji Tuhan kemarin tanggal 6 Agustus 2024 ini sudah diakhiri, yang tadi saya sudah bersaksi itu sudah dimusnahkan. Haleluya. Jadi itu bukan juga kesalahan manusia, tapi kesalahan kita zaman sekarang, tapi kesalahan dulu tete orang, bapak orang, generasi tete orang dengan Soekarno orang dulu, zaman dulu, generasi para misionaris dulu, mereka bagaimana, dan penjajah-penjajah pertama masuk negeri ini, moyang-moyang kita pada zaman dahulu, membuat sampai kita menjadi duraka. Akhirnya sekarang rahasia duraka neraka ini sedang dibongkar habis-habisan. Kalau itu sudah selesai, bongkar habis, sudah dibakar, sudah dimusnahkan semua, pemulihan akan segera terjadi. Pemulihan dia terjadi, itu Tuhan bikin pembalikan di atas negeri ini. Saudara-saudari terkasih. Ya, jadi ini saya sudah sampaikan, membongkar rahasia duraka itu dibongkar oleh siapa? Tuhan sendiri melalui mata Raja Wali, mata rohani, melihat, mendengar. Dia pakai siapa? Orang-orang yang sudah disiapkan. Tuhan memakainya. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa lain itu punya mata, ada mata tidak? Ya, bangsa-bangsa lain punya ada mata alam. Tuhan bilang itu Amerika punya mata alam. Terus Jepang, Inggris punya, Belanda punya. Pada zaman-zaman Soekarno dulu mereka punya mata alam. Bangsa-bangsa ini punya mata alam. Setan juga punya mata. Haleluya. Tapi ketika kita bergerak, bagaimana Tuhan sendiri punya mata rohaninya. Mata rohani Raja Walinya yang sangat besar. Haleluya. Membuat segala makhluk telanjang terbuka. Telanjang dan terbuka. Haleluya. Mungkin sekarang dong lihat, dong pakai kacamata yang tembus pandang. Bisa lihat, oh orang ini telanjang terbuka, bisa kelihatan. Di mata rohani Tuhan itu telanjang terbuka jauh. Jangankan yang di luar, itu makhluk. Di dalam sumsum tulang-tulang atau pikiran orang ini, umpamanya orang ini ada berpikiran tidak baik. Itu saja kelihatan hari ini, saudara-saudara terkasih. Dunia ini menjadi satu, macam kecil, sempit karena apa? Teknologi, mata ilmu pengetahuan, mata teknologi, mata alam dan bangsa-bangsa. Terakhir dengan mata rohani Tuhan itu sedang membuat dunia jadi kecil, saudara-saudara terkasih. Dari semuanya yang dunia punya, Tuhan punya sangat perkasa. Dengan demikian ada hamba Tuhan dari Makassar, dia bilang begini, Tuhan akan menurunkan Deyai Papua adalah suatu lembah Yosafat Tuhan di dalam roh. Dan peperangan rohani akan mulai dari sana karena pengurapan akan turunkan dari sana. Dari sana kegerakan itu akan bergerak dengan doa peperangan rohani yang tinggi. Lalu dengan membongkar rahasia-rahasia duraka neraka. Mereka akan bongkar dari sana, dia akan bergerak dari timur, dia bergerak ke arah barat. Masuk Maluku, Papua. Maluku, dari Maluku dia masuk ke Jawa Barat, Jawa, dia lari terus sampai ke Yerusalem. Ini kegerakan besar dari Israel sendiri, dari Yerusalem. Lihat juga kegerakan di mana, kegerakan gelombang-gelombang kegerakan yang besar, dia akan naik dari Pasifik. Haleluya.
Hamba Tuhan lain sedang lihat perkara ini, saudara-saudara terkasih. Kita mungkin orang Wagete, Deyai, Tigli, Mewa di Papua ini sedang tidak lihat ini, saudara-saudara terkasih. Ini peperangan dalam dimensi roh sangat dahsyat hari ini. Hari-hari ini, akhir-akhir ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari, dengan demikian, haleluya, kita berlomba dalam perlombaan iman. Bagaimana kalau orang lain dipakai Tuhan, kenapa saya tidak bisa? Ini yang harus dibangkitkan dari antara denominasi gereja ke gereja, umat-umat Tuhan harus dibangkitkan ini. Haleluya. Supaya kalau kita masuk dalam kegerakan ini, kita punya kehidupan di bumi maupun kehidupan di surga itu diberkati. Haleluya. Karena kita berbahagia dalam Yeshua HaMashiach Adonai yang ada di kepala barisan. Jadi kita kerja satu, 9 Tuhan yang kerja. Jadi bukannya kami yang membunuh setan itu yang tadi dari laut punya, dari ini punya. Ini Tuhan sendiri yang bunuh semua. Tuhan sendiri yang sedang bersihkan, bakar. Tuhan sedang sendiri goncangkan. Apapun kekuatan yang ditanam dari orang Papua bikin kejahatan di atas ini, atau orang dari Maluku, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, atau dari luar Inggris, Amerika, belum bikin. Itu juga tetap Tuhan bersihkan dan sapu bersih dari negeri ini, saudara-saudara terkasih. Jadi haleluya. Ini saya memberitahukannya supaya kita dalam pelayanan ke depan ini harus hati-hati. Haleluya. Kita masuk kawasan Tuhan. Tuhan bilang itu daerah Deyai, Mewa, Papua itu kawasan Tuhan. Saya mau kasih tahu terus terang. Jangan coba-coba bermain-main dengan kekuatan ilmu gelap, ilmu hitam, putih, dukun santet. Cepat atau lambat itu malaikat penjaga Israel. Malaikat yang menjaga Israel. Haleluya. Itu sudah berdiri di atas Papua. Karena takhta Tuhan sudah dibangun dan kawasan takhta Tuhan. Jadi orang yang bawa masuk barang tidak baik untuk membunuh orang Papua secara diam-diam, terang-terangan. Itu hati-hati. Sekarang itu, mulai dari sekarang itu hati baik itu orang Papua sendiri pegang barang-barang dari luar punya, atau orang dari luar masuk ke Papua, itu hati-hati. Papua itu sudah dipagari, kalau semakin dosa itu sudah mulai dibersihkan. Itu Tuhan sendiri yang bekerja di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Saya mau kasih tahu. Haleluya. Dan hari ini penabisan sudah mulai terjadi. Penghakiman atas bangsa-bangsa di dalam roh itu sedang terjadi, saudara-saudara terkasih. Kita di dunia yang nyata ini kita rasa mungkin biasa-biasa saja, ada gunung, ada kali, ada laut, ada ini, semua baik-baik mah. Tidak, di dalam dimensi roh hari ini, di surga, di dalam dimensi roh itu sangat dahsyat, saudara-saudara. Surga sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Haleluya, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian, salah satu pekerjaan mereka sedang lakukan adalah membongkar rahasia durhaka neraka, untuk membersihkan, cabut semua, bongkar semua saran-saran neraka, saran-saran durhaka iblis, saran-saran kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa yang sudah lama dari Inggris punya tanam di Papua, dari Roma punya, Eropa punya, Amerika punya, pernah mereka tanam di sini untuk bagaimana cara mereka masuk melalui di bawah Freeport, di bawah laut, atau mereka tanam lewat di apa sih, sedang dibongkar, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita itu dahsyat, Yesus kita sangat dahsyat. Haleluya, orang Papua harus bangkit berdoa. Haleluya, bersatu. Haleluya, hari ini Tuhan sedang bongkar semua. Hari ini Tuhan sedang menyelesaikan semua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jangan menganggap bahwa Tuhan kita yaitu Abah Yahweh, Yahweh Israel, Abah Yahweh Arab, Bapak Abah Yahweh Israel, Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Dan Yeshua kita Tuhan Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Mungkin dia tidak ada, tinggal diam, mungkin dia jauh dari kita. Tidak, hari ini Tuhan ada di atas Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Cuma dari mata jasmani kita belum sedang lihat. Di dalam mata roh dia jalan terang-terangan, saudara-saudari. Sedang memulihkan keadaan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian, bila terjadi hujan terus-menerus, banjir terus-menerus, bila terjadi wabah terus-menerus, itu harus orang mulai sadar, merendahkan diri. Kami buat apa di wilayah ini? Kami buat apa, dosa apa? Harus merendahkan diri, minta ampun semua. Haleluya. Ini Tuhan sedang lewat, saudara-saudara terkasih. Tuhan sedang lewat dalam banjir, air, hujan. Tuhan sedang lewat di dalam gempa bumi. Tuhan sedang lewat dalam angin badai. Tuhan sedang lewat dalam berbagai wabah dan musibah seluruh dunia. Haleluya. Pada saat seperti itu, semua manusia harus merendahkan diri. Haleluya. Mencari dan berseru kepada nama Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih, itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Haleluya. Saya hanya menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang bertanya tentang saya dan mungkin menentang saya, haleluya. Pertama-tama harus kamu
bertanya dan berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mempunyai proyek pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh manusia. Haleluya. Yang tidak tergoncangkan yang sedang dia bekerja. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Hanya itu saja bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapak yang baik, Hamba telah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus sendiri sedang membongkar rahasia durhaka neraka yang sudah lama ditanam di Papua ini oleh orang Papua sendiri maupun juga oleh bangsa-bangsa seperti Amerika, Roma, Eropa, Inggris, Belanda, Indonesia, dan berbagai-bagai orang dari luar Papua dalam Papua pada zaman-zaman dahulu Bapak sampai sekarang. Ini sedang dibongkar, mereka sedang diselesaikan. Terima kasih Bapak. Ampuni para pendahulu-pendahulu kami, mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ampuni juga Soekarno, Bapak, dia juga tidak tahu pandai dalam rangka untuk dia juga negara Indonesia juga bebas dari kemerdekaan. Dia cari berbagai cara supaya Indonesia itu merdeka. Bapak ampuni dia juga, dia tidak tahu pandai perbuat Bapak. Ampuni juga semua orang yang Bapak bermain-main di atas Papua pada dari generasi-generasi yang sama. Ampuni mereka di PBB, ampuni mereka juga yang di Amerika, ampuni mereka juga yang di Inggris, Belanda, dan berbagai daerah-daerah. Ampuni semua orang yang menganggap diri bahwa negeri ini adalah milik mereka sehingga mereka bikin semau gue. Padahal negeri ini milik Abah Yahweh. Milik pencipta langit dan bumi. Negeri ini milik Yesua Amasya Adonai. Negeri ini milik Bapak orang-orang saleh. Negeri ini milik Bapak Rapat Takraba. Dengan demikian kami mengucap syukur dan memuji Engkau dan memuliakan namamu Bapak. Engkau yang bekerja dan melindungi memagari negeri ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapak. Sehingga dari negeri ini Engkau memberkati keluarga, kaum pribadi, suku-suku, bangsa-bangsa, memberkati Bapak, siapapun dia memberkati. Dari Papua memberkati Indonesia, memberkati bangsa-bangsa. Oh haleluya, dari Papua memberkati Israel. Bapak di dalam nama Rabak-Rabak Prades. Sebab engkau akan mengadakan Bapak pembalikan dalam sekejap mata, dalam ketika pemulihan segala sesuatu sudah mulai terjadi selesai di atas negeri ini. Engkau akan membuat pembalikan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sehingga Bapak dalam engkau membuat gerakan pembalikan itu. Haleluya, yang ada di kepala barisan untuk memulihkan keadaan segala sesuatu di atas negeri ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Setiap orang yang menantang apa yang saya sampaikan Bapak Takrabas, Tuhan ada di kepala barisan dan nama Yesua Hamasya Adonai menjadi tembok pertahanan kami. Bapak dalam kota benteng kami dan gunung batu kami sehingga kami jauh tersembunyi di dalamnya. Terima kasih Bapak, setiap orang yang berniat dirancang jahat terhadap kami. Haleluya, Tuhan sudah memukul mereka duluan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Kami percaya apa kami sudah percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya, melalui pemberitaan ini menararkan banyak orang sehingga banyak orang mulai takut akan Tuhan, sadar, bertobat dan juga mereka juga bisa masuk dalam bilangan-bilangan orang yang masuk surga. Haleluya, melalui Yesus Hamasya Adonai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Baik yang ada di Deyai, ya Papua, Indonesia, dan seluruh dunia. Haleluya. Tuhan memberkati kita.